Seru, Kurawa bongkar dugaan korupsi Bansos DKI, Yohanis jadi koruptor? Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Cuman 2 jenis ya Pak ya? Ada juga yang lain ya? Macam-macam. Kaitan suap yang jelas dia korupsi. Nah, ini belum terbukti memang karena masih harus dibuktikan di pengadilan. Tapa memalukan Anies. Gini kok mau nyapres. Twitter Rudy Valinka dengan nama akun @kurawa langsung ramai diserbu para netizen dan rakyat yang sudah muak dengan kepemimpinan Yohanis di DKI Jakarta. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik membuat tanda tanya besar kepada kita semua. Kurawa mengatakan bahwa hasil audit EY yang belum dibuka itu diduga karena ada data-data yang ngeri-ngeri sedap jika dibukakan. Membongkar banyak aib dari Yohanis yang sudah autokafir sejak dibaptis itu, menurut logika Somat dan kadron yang lagi mingkam. Bansos DKI 2020 kemarin dimulai dari seorang whistleblower yang diduga kecewa kepada si Yohanis yang sudah nggak murni lagi agamanya. Mengabarkan adanya penimbunan beras bansos di Perumda Pasar Jaya pada anggaran 2020, yaitu waktu pandemi menyerang. Saat ini pun masih ada beras timbunan yang sudah rusak itu di gudang sewaan yang ada di Pulau Gadung. Kenapa harus disewa? Kemungkinan besar sih agar bisa berkelit dari hukum. Ternyata tim gabungan diduga kuat digunakan untuk mencari-cari celah hukum, bukan untuk percepatan loh. Bansos DKI diambil dari APBD DKI yang nilainya 3,65 triliun dalam paket sembako. Jadi agar kita tahu duit ini adalah duit rakyat yang diambil dari pajak DKI. Inilah yang membuat kita sama-sama marah. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun. Lebih gila dari pembangunan Istana IKN dan juga masjidnya Ridwan Kamil. Porsi terbesar didapatkan Perumda Pasar Jaya yaitu 2,85 triliun. Sisanya dibagi ke 2 rekanan yang kecil-kecil. Kenapa Perumda Pasar Jaya dapat porsi yang besar banget? Yang lain malah jika ditotal tidak sampai 1 triliun. Tidak ada alasan jelas kenapa Dinsos DKI berlaku tidak adil seperti itu. Apalagi si Yohanis ini saudaranya Novel mengatakan bahwa ada daging sapi di bansos, ternyata dia ngibul kayak biasa. Akhirnya Kurawa pun datang ke gudang penyimpanan beras bansos milik Pasar Jaya. Dia ke TKP, tempatnya sepi dan ternyata sangat sunyi. Kayak banyak setannya gitu, hanya dijaga security. Ia berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos. Dan ternyata ia menemukan 1.000 ton beras dalam paketan 5 kilo. Di sana ada tukang yang bekerja untuk melakukan penyortiran. Menyortir beras yang sudah dari 2020 dan mencari yang baik adalah buang-buang duit nis, Yohanis. Pastikan 100% beras yang ditimbun itu rusak dan membusuk. Untuk anjing pun gak layak, untuk babi yang penulis makan pun rasanya terlalu jorok. Jamur kuning tumbuh hingga menghitam saat karung itu dibuka. Benar-benar menggelikan. Benar-benar menggelikan. Kurawa pun memfoto beras di genggaman tangannya dan terlihat beras itu sudah rusak lembab mirip kata-kata busuknya si Yohanis. Mengerikan betul ya? Seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI Jakarta di tahun 2020-2021, tapi ditimbun sampai 2023. Kondisi fisik beras terlihat rusak dan Kurawa pun menemukan dokumen-dokumen berharga terkait dengan pengadaan bansos. Sumber diambil dari forensik audit Ernst & Young. Kalau kita mau tahu, Ernst & Young adalah sebuah perusahaan kredibel. Apa yang dilakukan oleh EY? EY adalah perusahaan pemimpin global di dalam asuransi, konsultasi, strategi, dan transaksi dalam jasa pengauditan pajak. Perusahaan independen ini sering menjadi perusahaan yang dipilih untuk melakukan ISO dan perbaikan kualitas menyeluruh. Total Quality Management, kira-kira begitu. Di dalam laporannya menemukan dugaan adanya kesalahan administrasi saat penyaluran bansos yang diistilahkan dengan unknown shrinkage alias kehilangan yang tidak diketahui senilai 150 miliar. Audit yang dirisalahkan tanggal 12 Mei 2022 ditemukan data-data rahasia yang diamankan dari media ataupun dari penegak hukum. Apakah dari sini KPK akan bergerak menangkap si Yohanis pemungut cukai?
Bagaimana menurut Anda? Kesalahan di komplek kami itu memang sangat kompleks sekali, terutama masalah kabel. Ngakak, Anies seremonial September, kabel di Mampang masih belum tuntas. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Yang masih dilakukan adalah masih dengan melakukan penggalian yang saat ini masih terus berlangsung, dan tidak sedikit memang untuk penggalian ini juga melibatkan ataupun menggunakan alat-alat berat. Kabel-kabel yang ada di lingkungan kita ini selain mengganggu pemandangan, juga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Ini salah satunya pohon beringin ini pernah kebakar sampai besar sekali, sampai mengganggu orang lewat banyak, itu karena dari kabel. Pas hujan deras, tiba-tiba ada konslet, karena kan kabelnya melipet-lipet di pohon. Kabel kusut di Jakarta itu sekusut penataan kotanya. Jadi kabel kusut itu mencerminkan bagaimana tata cara kita mengelola utilitas kota. Halo, jumpa lagi di awal 2023. Semoga semua resolusi tahun baru, impian, target, dan keinginan kita semua tercapai dengan baik ya. Saya sempat liburan beberapa saat, karena itu saya agak jarang nulis beberapa minggu terakhir. Dan saat kembali lagi ke rutinitas menulis, apalagi tahun ini, akan sangat menarik karena akan ada penentuan capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Siapakah lawan Anies? Kita tunggu saja. Tapi Anies juga belum tentu jadi capres. Hehehe. Yang mau saya bahas kali ini adalah mengenai kabel semrawut di Jakarta. Sebenarnya di semua wilayah Indonesia selalu saja ada kabel listrik yang kusut semrawut meski tidak begitu parah seperti di Thailand. Ini terkait dengan kabel di Jalan Mampang Prapatan Raya di Jakarta. Sekitar seminggu lalu ketika dicek oleh wartawan, ternyata masih belum ditangani. Masih semrawut bergelantungan di tiang-tiang. Kabel-kabel ini melintang di antara tiang-tiang pedestrian, terlihat kusut, semeraut, dan tidak menunjukkan estetika bagaimana wajah ibu kota di Jakarta. Kabel-kabel tersebut tidak hanya semrawut di udara, tapi juga menjulur ke bawah. Selain itu terlihat pula kabel yang terkelupas berada tepat di kepala pejalan kaki. Di depan McDonald's arah Pasar Mampang, entah ini kabel mengandung setrum atau tidak, yang jelas pemandangan ini bikin resah. Di sepanjang jalan ini sudah ada manhole bagian dari sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Kabel-kabel utilitas yang semrawut di tiang-tiang ini seharusnya sudah bisa dimasukkan ke manhole. Tetapi ternyata hingga akhir 2022 kabel ini belum juga semuanya masuk ke SJUT. Padahal nih, September lalu, Anies yang masih menjabat gubernur sudah melakukan seremonial pemotongan kabel, pakai tenda segala pula. Dan lucunya lagi, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta pernah menyatakan pembebasan total Jalan Mampang Prapatan dari kabel udara butuh waktu setidaknya 2 pekan sejak acara seremonial itu. Kalau dihitung-hitung 2 pekan setelah acara Anies itu kan 19 September. Tapi ini sudah berpekan-pekan sejak 19 September, bahkan sudah ganti tahun. Kok nggak selesai-selesai juga? Pekerjaan segini saja sampai harus memakan waktu sampai berbulan-bulan bahkan ganti tahun. Ini menunjukkan tidak adanya keseriusan sama sekali. Ini hanya bertujuan untuk menggiring opini masyarakat. Anies hanya cukup seremonial, sisanya tidak penting lagi apakah bisa beres atau tidak. Saking minimnya prestasi, memotong kabel saja harus pakai seremonial segala. Halah, mending kalau beres. Ini malah terbengkalai dan gak ada tindak lanjut. Anies emang parah karena hanya mementingkan muka dan pencitraan saja. Potong pita sudah dianggap sebagai menuntaskan janji dan target. Bocah ingusan pun bisa kalau hanya sekedar seremonial potong pita. Kalian mungkin masih ingat dengan Anies yang dulu pernah resmikan gardu listrik untuk MRT. Ngapain coba? Resmikan gardu listrik. Apa urgensinya? Apa pentingnya? Tapi kan Anies memang suka begitu. Suka seremonial demi setor muka ke warga bahwasanya dia sudah kerja dengan sangat baik sebagai gubernur. Anies waktu itu memang cocok disebut sebagai gubernur rasa camat. Kerjaannya gampang-gampang, mau enaknya aja. Sekarang dia adalah baca pres rasa camat. Mungkin cuma Anies yang paling heboh soal peresmian dan seremonial. Kerjanya nol besar. Kalau ada pun kerjanya cuma seupil tapi dianggap gede dan masif. Saking nggak tahu harus kerjakan apa, sehingga seremonial pemotongan kabel aja harus diliput heboh dan didokumentasikan oleh awak media.
Kalau ada persoalan besar, Anies cenderung suka lari. Ia lebih suka menyuruh orang lain yang menghadapi, memeras otak, dan mencari solusi. Anies mau gampang-gampangnya aja. Seremonial itu salah satunya yang enteng. Cukup datang, penampilan keren, tebar senyum-senyum, lalu gunting pita. Lalu diliput besar-besaran oleh media. Pendukungnya girang bukan main, teriak-teriak membanggakan kinerja Anies. Seremonial saja bisa dipamerkan kemana-mana. Parah banget kan? Saya nggak tahu lagi harus bagaimana ngomongnya. Pendukungnya terlalu gila membanggakan Anies. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada seremonial yang berpotensi cuan politik, di situ Anies akan hadir tanpa dipanggil. Jadi bagaimana menurut Anda?